Di sini? Iya, di emper. Maksudnya di emper gini? Iya. Nah kalau hujan? Hujan libur. Innalillahi ya Allah. Tinggi-tinggi pesantren belajarnya mau sorop. Kepakainya nanti kemana tuh kira-kira? Oh, iya. Jadi ini adalah mesin pencetak para ibunya para ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Alhamdulillah hari ini saya berada di pesantren Al Husna di daerah Karawang, ya, Purwakarta. Alhamdulillah di sini dicetak anak-anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Mereka fokus belajar Al-Quran, fokus menghafal Quran, fokus menjadi ulama. Ya, mudah-mudahan mereka Allah berikan kekuatan, kesabaran untuk menjalani proses. Sebagaimana teman-teman tahu bahwa hidup ini semuanya ada proses. Ulama-ulama besar hari ini itu adalah hasil dari proses mereka yang sekarang mereka jalani. Orang-orang hebat yang ada sekarang itu juga adalah proses dari perjalanan yang panjang. Saya pun hari ini adalah proses dari perjalanan yang panjang. Nah, pertanyaannya bagaimana kita mau menjadi sesuatu tetapi kita nggak mau jalanin proses. Padahal proses itulah yang nikmat. Ya nggak? Kalau kita makan lagi kenyang atau lagi makan itu proses. Lebih enak mana? Tentu lebih enak pada saat proses makannya. Betul nggak? Kalau sampai perut sama aja, mau ayam mau daging sama ya. Kalau main bola, enaknya lagi ngapain? Lagi proses golnya kan? Bukan dari saat golnya, tapi proses golnya. Betul nggak? Semua itu proses. Proses itu indah. Maka teman-teman semuanya, ayo kita bangun pesantren Al Husna ini dari harta infak kita, sedekah kita, zakat kita, gunakan untuk pembangunan pesantren Al Husna karena di sini akan dicetak tunas-tunas ulama dari seluruh Indonesia, terutama di bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan. Rekeningnya ada di bawah ini, klik link deskripsi di bawah ini, teman-teman insya Allah bisa membantu wakaf untuk pengadaan Quran, pengadaan sajadah, sarung dan yang lainnya untuk santri-santri yang ada di sini. Dan syukur-syukur teman-teman bisa ikut menjadi donatur di pesantren Al Husna Karawang ya. Ini apa sih? Ini ruang kelas. Ini asrama. Ya. Ruang kelas tapi karena nggak punya kamar ya, jadi difungsikan jadi kamar. Jadi ruang kelas sekaligus kamar. Iya. Ya Allah. Terus kalau ruang belajar gitu? Ruang belajar di sini. Di sini? Iya, di emper. Maksudnya di emper gini? Iya. Nah kalau hujan? Hujan libur. Innalillahi ya Allah. Karena sebenarnya kelas di sana, tapi karena santri nggak punya kamar, akhirnya kelas tuh dipakai kamar. Oh, kelasnya dipakai. Wah, teman-teman mau nggak berwakaf untuk ruang belajarnya? Mau ya? Kalau mau, ayo kita wakaf ya. Ini kamar semua kan? Iya. Jadi kalau kelas jadi kamar gitu. Kelas jadi kamar, jadi iya. Belajarnya di emper. Akhirnya di emper di sini. Ayo teman-teman, saya mengajak teman-teman semuanya berwakaf untuk pembangunan ruang kamar di santri dan ruang belajarnya ya. Dan ini kayaknya perlu kita naikin Iya, biar betul. bertingkat ya. Iya. Biar bertingkat besar. Itu juga ruang kelas tuh. Aduh. Ini sebenarnya sama kelas ini, tapi dipakai kamar. Ya. Akhirnya kelasnya di sini. Iya, insya Allah. Ini ngaji kitab Alfiyah di sini. Di sini, di emperan ini. Iya. Ya teman-teman, ini udah layak gitu kita bantu ya. Kita punya rezeki lebih disisihkan untuk mencetak para pejuang Quran di sini ya. Bismillah ya. Termasuk itu contohnya tuh. Ini masjid. Mereka masjid apa difungsikan untuk ruang belajar juga? Di masjid itu ya termasuk ruang belajar. Ini di sini nih kalau sore nih di emper ini penuh. Belajar, ya. Di dalam juga penuh. Ahwat di sana dalam. Di sini ahwat sistem depan belakang. Sebenarnya ya mohon doanya aja saja. Itu kan ada lahan kosong sebenarnya, masih bisa dibuatkan. Bisa dibangun lagi. Betul. Ya. Terus atau bisa juga di sini dinaikkan. Naik. Gitu. Insya Allah kita doakan dinaikkan dan ditambah gitu. Amin. Dinaikkan dan ditambah.
Teman-teman semuanya, alhamdulillah tadi kita di pesantren Al-Husna 1. Dan sekarang alhamdulillah jarak sekitar tadi 20 menit lah ya. Kita sekarang sudah di pesantren Al-Husna 2 dan sekarang sudah bersama Kiai Zain. Masya Allah, beliau pendiri sekaligus juga mudabbirnya semua ya, pengaturnya ya semua untuk mudir ya Ustaz ya, mudir untuk semua pengatur urusan pesantren. Dan alhamdulillah pada sore hari ini kita ingin ngobrol-ngobrol dengan Kiai Zain. Ini tanahnya luasnya berapa Kiai? 3.000 kurang sedikit. 3.000 kurang sedikit. Jadi rencana ini dibangun pesantren Al-Husna 2. Betul. Ini untuk putri atau? Untuk putri. Putri. Kenapa nggak di yang satu tadi? Putra di sana. Putra di sana, fokus putra. Ya, betul. Terus putri di sini karena nanti ke depan ini kan perlu masjid. Oh. Nah, ketika ini dia bangun masjid, sementara di sini ada masjid dekat. Iya. Masjidnya maksudnya untuk akhwat. Oh. Jadi pesantren putri yang ada di sini. Iya. Santrinya usia berapa? Tingkat SMP SMA. SMP SMA. Betul. Dari seluruh Indonesia boleh. Betul. Masya Allah. Siapa yang mau nyantri di sini? Fokus pesantren Al-Husna lebih ke mana? Okay. 2 programnya. Untuk tingkat SMP-nya kita fokus ke Nahusorof. Betul, itu yang intinya. Terus tapi bukan berarti tidak ada pelajaran yang lain. Tahsin Quran, fikih, tauhid, terus juga sakofah ya, pemahaman Islam, itu pemahaman Islam, ilmu Islam. Itu 3 tahun. Nanti ada jenjang jurmiyah, ada jenjang kitab mutamimah, ada jenjang kitab alfiyah. Masya Allah. Nah, setelah lulus di jenjang alfiyah, hafal dan menguasai materi ya minimal 70% dari kandungan kitab alfiyah, baru itu dinyatakan lulus ke level berikutnya tahassus ke tahfiz Al-Quran. Seperti itu. Nah, Kiai mumpung ketemu nih, banyak yang nanya Kiai, sebenarnya pentingnya apa sih belajar Nahwu Shorof? Kan di kehidupan nyata ini rasanya ya, di kehidupan sekuler, peradaban kapitalis, peradaban materialistis sekarang, banyak yang bertanya, tinggi-tinggi pesantren belajarnya Nahwu Shorof, kepakainya nanti kemana tuh kira-kira? Oh iya. Banyak yang nanya. Baik. Nahwu Shorof itu kan kunci. Nah, ya. itu kuncinya. Kunci dari seluruh ilmu yang berbasis bahasa Arab. Masya Allah. Al-Quran bahasa Arab, tafsir-tafsirnya semua bahasa Arab. Kemudian juga hadis bahasa Arab. Kemudian semua kitab hadis dan pensyarahannya juga bahasa Arab. Terus juga kitab-kitab peninggalan ulama terdahulu semuanya berbahasa Arab. Jadi kami punya keyakinan ketika umat Islam ini kuat di basic bahasa Arabnya, yang betul-betul asasi ya, yang betul-betul dengan kaidah yang sudah dibangun para ulama terdahulu, nanti mereka akan bisa masuk mendalami semua bidang ilmu. Itu yang saya katakan Nahwu Shorof adalah kunci. Sebaliknya salah satu penyebab ya di mana umat Islam hari ini terpuruk juga itu salah satunya adalah karena umat Islam dijauhkan dengan bahasa Arab, dengan bahasa Arab, jauh dari bahasa Arab. Nah, ada yang menarik Ustaz, antara bahasa Arab yang diajarkan di pesantren itu yang saya rasakan dan saya temukan juga berbeda dengan bahasa Arab yang misalnya orang untuk jadi tenaga kerja ke luar negeri di daerah Timur Tengah. Jadi TKI. Iya betul, itu berapa bulan kursus bisa. Pasih memang nanti dalam obrolannya. Tetapi ketika disodorkan kitab-kitab ulama, tafsir nggak bisa. Nggak akan bisa ngebuka. Betul. Dan bisa dibuka dengan Nahwu Shorof. Itu. Jadi teman-teman tahu ya,
Tadi pertanyaan antum sudah saya tanyakan ke Kiai. Ternyata ibarat kedung, di dalamnya ada harta karun. Kita cuma bisa ngelihat keindahannya dari luar. Ya. Pingin mendapatkannya, pingin memilikinya, tapi nggak bisa masuk. Kenapa? Karena kuncinya nggak ada. Mau dirampok, dindingnya tebal, nggak bisa. Jadi kalau bisa didapatkan di dalam, kuncinya nahu sorof. Betul. Karena tata bahasa Arab itu, apalagi Quran, berbahasa Arab, Arabnya Arab asli, Arab fusah. Nah, bagaimana kita bisa mengakses Quran? Betul. Memahami perintah dan larangan Allah. Bagaimana bisa memahami hadis? Ternyata Yai tadi menjelaskan bahwa nggak paham nausorof. Nah, berarti ketika kita paham nausorof, kita bisa mengaksesnya ya. Semua bisa Masya diakses. Allah. Dan salah satu yang nanti jadi fokus di sini, kenapa tidak ke tahfiz Quran dulu gitu? Iya gitu. Pertimbangannya seperti ini. Ketika kaidah-kaidahnya sudah dihafalkan dan itu perlu waktu yang khusus, perlu pemikiran yang khusus ya. Tidak bisa dengan sistem praktis sekian bulan dikuasain, nggak bisa. Itu nanti udah matang banget nahusorobnya. Mereka kan berikutnya harus takhusus ngapalin Al-Quran. Sehingga nahusorop ini tidak lagi diajarkan selama takhusus di Al-Quran. Paling sekedar ngemurojaah aja kitab-kitab yang jadi hafalan. Tapi pendalaman sudah di cancel dulu. Nah, sampai kemudian Al-Quran selesai, baru dihidupkan lagi semuanya. Nah, ini satu alasannya. Kalau Al-Quran dulu baru ke nahusorop, menurut kami nanti khawatir Quran terlupakan gara-gara ada di fase kedua takhusus ke nahusorobnya. Kalau lupa Al-Quran kan dosa. Sementara kalau lupa nahusorоб kan tidak. Itu satu. Terus yang kedua juga untuk menghafal ke Al-Quran itu jauh lebih mudah buat mereka yang sudah menguasai nahusorоб. Lebih mudah malah. Jauh banget. Karena dia hafal kaidah-kaidahnya. Betul. Jadi kadang terbantu dengan membayangkan makna, oh ini lanjutan ayat ke sini. Jadi menghafal ayat sambil kita mengerti maknanya, maksudnya, apalagi tafsirnya. Itu jauh lebih mudah. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, Al-Quran itu adalah kunci jawaban dari semua masalah manusia. Masalah ekonomi, jawabannya di Quran. Masalah rumah tangga, ayo yang suka ribut rumah tangganya, jawabannya di Quran. Masalah negara, jawabannya di Quran, ya nggak? Masalah rakyat, jawabannya di Quran. Nah, berarti Kiai, kalau teman-teman yang ada di YouTube kemudian mau wakaf, berarti harta wakaf mereka digunakan untuk menjadikan ulama-ulama pembuka pintu Quran, begitu ya? Betul. Wah, Allah Robbi. Dan jadi kayak ngebuka pintu langit gitu. Kekayaan yang sesungguhnya adalah bukan kekayaan yang hari ini diinvestasikan dalam mobil, bisnis, tanah, mobil, kekayaan atau disimpan di mana. Tetapi sejauh mana dan sebesar mana yang kita wakafkan hari ini. Jadi harta sesungguhnya yang kita wakafkan. Betul. Dan tahadus binikmah ya Ustaz, bahwa memang kalau wakaf itu menurut saya memang harus dilihat satu arah dari pendidikan di tempat itu kemana. Kita memang betul-betul menginginkan yang tadi anak santri itu tidak hanya sekedar membaca, kemudian mengamalkan untuk sendiri, tapi lebih dari itu anak-anak didikan kita diingatkan bahwa tidak ada jalan, tidak ada solusi untuk menyelamatkan Indonesia, menyelamatkan dunia dari segala keterpurukan kecuali dengan harus Al-Quran itu jadi pedoman, Al-Quran itu harus dijadikan peraturan dalam kehidupan. Jadi anak-anak dipahamkan seperti itu. Terus yang kedua juga harus dilihat ya, karena tidak sedikit barangkali ada yang wakaf, terus aset wakaf terbengkalai itu biasanya makanya penting banget kalau wakaf itu dilihat untuk yang struktur kepengurusan segala macam sudah. Masya orang Allah. yang rencananya pembangunan mulai kapan, Kiai? Ini alhamdulillah sampai awal Ramadan kita mau selesaikan benteng. Masya Allah. Kemudian nanti kesempatan buat antum. Nanti insya Allah ada di bawah nih. Ramadan libur. Selesai Ramadan mudah-mudahan Allah kasih pertolongan. Amin ya Allah. Amin. Karena Allah yang Maha Kaya. Amin ya Allah. Enggak ada yang mustahil, betul. Jadi
nanti habis Lebaran mudah-mudahan ya melalui Iya, Muhsinin insya Allah. Muhsinin yang menyaksikan siaran Ya ini Allah, ya, ya. bisa doa lah ya Amin, insya Allah. agar bisa dimulai nanti setelah Lebaran. Habis Lebaran, mudah-mudahan langsung. Berarti sudah mulai nih ya, nyicil ya. Baik teman-teman semuanya yang mau wakaf semen boleh, mau batu bata boleh, mau besi boleh, mau ngambil satu masjidnya sendiri boleh ya. Mau ngambil satu kamar sendiri boleh. Dan 100% wakaf itu digunakan untuk mencetak para ulama-ulama atau ibunya para ulama untuk mengakses Quran. Ini keren banget. Bahkan Tahadus bin Imam tadi ya, kan tempat ini tuh sudah ditunggu. Ya. Karena di Al-Husna 1 itu sekarang santrinya putra dan putri. Ya. Jadi udah nunggu sebenarnya mereka kesini. Sebenarnya mereka udah tinggal pindah. Ya. Terus yang kedua juga Tahadus bin Nikmah. Tadi doanya sudah saya aminkan, mereka jadi ibu para ulama. Sekaligus mereka juga sekarang banyak yang sudah ada beberapa juz hafal Al-Quran ya. Terus juga mereka alhamdulillah dengan izin Allah mampu pada baca kitab. Masya Allah, Robi. Berarti kalau begitu ulama dari kalangan perempuan. Iya, ulama kalangan perempuan dan ulama hebat Imam Syafi'i, Muhammad Al-Fatih itu lahir dari ibu-ibu yang hebat kan gitu. Nah, dicetak di sini. Jadi ini adalah mesin pencetak para ibunya para ulama. Saya insya Allah berwakaf pertama. Insya Allah ya pulang dari sini wakaf langsung ya. Bismillah ya. Alhamdulillah. Teman-teman semuanya, ada kabar baik nih. Tapi jangan bilang-bilang. Jangan bilang-bilang tapi tayangin ya. Di sini belakang ada sekitar 1.800 lagi. Oh iya, mau dibebaskan. Betul. Orangnya udah datang terus? Orangnya datang terus, nawarin. Nah, jadi ini terbuka buat antum. Siapa yang mau 1.800 sendiri? Murah harga tanah di sini. Ya, mau kapan? Japri aja ke Instagram saya. Insya Allah ini terbuka 1.800 lagi. Biasanya sih kalau kayak gini kayak dari satu orang langsung saya Ustaz. 1.800 langsung gitu. Langsung diwakafkan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad. Jadi teman-teman udah ya lihat ya kawasannya cakep banget. Alhamdulillah teman-teman semuanya udah ngelihat tadi ya. Ini akan dibangun pesantren Al-Husna. Poinnya bukan dibangunnya, tetapi poinnya adalah ini kesempatan yang mahal buat antum untuk berinvestasi. Kalau investasi di dunia harganya naik terus, tapi kalau investasi di akhirat bukan naik terus, naik selamanya. Ya enggak? Kalau naik terus kan cuma naik terus, tapi kalau naik selamanya dan gak ada batasnya. Jadi teman-teman semuanya tunggu apa lagi ya, segera wakafkan harta kita atas nama ayah yang kita cinta, ibu, keluarga, di rekeningnya ada di bawah ini. Insya Allah teman-teman bisa mendapatkan pahala jariah ya, abadi selamanya untuk ayah, ibu, orang tua, keluarga kita. Lahannya sudah tersedia, kesempatannya sudah ada, tinggal sejauh mana kita mau, itu problemnya ya. Ya kalau sudah mau, insya Allah sudah niat, mulai aja dari 1.000, 10.000, 1 juta, 10 juta, 100 juta, mulai, jangan ditunda. Karena kalau kita sudah memulai, Allah akan mempercepat langkah kita. Tapi kalau kita sudah malas atau nanti, ya nggak akan jadi. Ya, ini adalah lahannya, kesempatan. Bayangin ya, mencetak apa tadi? Ibu-ibu para ulama dari rahim-rahim santri-santri perempuan atau santri akhwat tadi. Insya Allah akan lahir wanita-wanita, ikhwan, akhwat, akan lahir para pejuang penerus, para pejuang Islam yang terpercaya. Teman-teman yang dirahmati Allah, kawasan ini cukup enak ya, teduh, kemudian tidak ada berisik ya, dan cocok sekali untuk jadi rumah tahfiz ya. Saya sih sangat merekomendasikan ya di sini. Jadi kita insya Allah akan melanjutkan perjalanan ke pesantren yang lainnya. Seperti apa kita lihat nanti. Bagi yang ingin nyantri di sini bisa cari pesantren Al-Husna Cikampek ya, Al-Husna Cikampek. Insya Allah teman-teman bisa mendapatkan informasi yang lebih detail. Walaupun minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.